Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, saran saya baca satu perikop keseluruhan ya, supaya lebih jelas kisahnya. Karena ini luar biasa sekali. Kita akan belajar sesuatu dari seorang yang tadinya dia dirasuk roh jahat atau dirasuk setan. Seorang anak muda yang tinggal di daerah namanya Gerasa. Ketika Yesus akhirnya singkat cerita ngusir setan dari orang itu sehingga pemuda itu terbebas dari belenggu iblis atau setan. Nah, setelah setan meninggalkan, dia jadi normal kembali, dia jadi sehat kembali, ya. Dulunya mungkin menakutkan, ya, orang nggak mau deket sama dia, bahkan dia dijauhi orang. Tetapi begitu setan-setan sudah meninggalkan dia, saya yakin wajahnya pun berubah, ya, wajahnya lebih cerah, ya, sebelumnya mungkin menakutkan, ya. Lalu apa yang terjadi? Orang itu berkata kepada Tuhan supaya dia boleh menyertainya. Dia mau ikut Yesus kemanapun, ya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, kamu pulang saja. Pulang ke rumahmu, ke kampung halamanmu, ceritakan apa yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, jadi Tuhan Yesus perintahkan kepada anak muda itu supaya dia bersaksi kepada lingkungannya, tempat di mana pemuda itu tinggal. Dan betul, orang itu pun taat kepada Tuhan. Dia pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan kepada semua orang segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya. Bagaimana dia dilepaskan dari belenggu setan. Bagaimana dia dimerdekakan hidupnya. Nah, ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa karena orang-orang yang mendengarnya jadi heran. Ya, ini ada di Injil yang lain juga ya. Ada di Injil Markus juga ada ya. Kita bisa baca kisahnya di sana. Ya, di Kapolis ya, jadi kota sekitar tempat itu. Lah yang terjadi justru kesaksian anak muda ini menjadi kesaksian yang penuh kuasa. Kenapa? Karena yang diceritakan anak muda ini adalah sesuatu yang dialami sendiri.
Itulah berulang kali saya sampaikan, supaya kita sebagai orang percaya harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup kita hanya mendengar kata orang. Tidak cukup hanya kita dengar kesaksian orang. Kita harus mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, memang tidak selalu harus mengalami mukjizat yang spektakuler, tidak selalu demikian. Tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Orang yang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami yang namanya relation dengan Tuhan, pasti ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Pasti ada yang berbeda, rasa juga berbeda. Ya, lebih bisa merasakan damai sejahtera, lebih bisa semakin hari semakin diubahkan hidupnya. Nah, ini menjadi kesaksian. Bahkan sesungguhnya sebelum orang itu menceritakan tentang Yesus, orang sudah bisa melihat perubahan akan diri seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terlebih ketika dia bersaksi menceritakan apa yang terjadi dengan hidupnya, maka kesaksiannya penuh kuasa karena dia sendiri mengalami. Orang mau bantah apa? Wah, ngalami sendiri kok, gitu ya. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, ayo miliki hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga engkau akan dituntunnya. Bahkan tidak mustahil bahwa kita akan dibawa mengalami situasi-situasi yang luar biasa atau spektakuler juga. Ya, tetapi sekali lagi bukan ngejar spektakulernya, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, karena perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membuat perubahan terjadi atas hidup seseorang. Bahkan ketika dia terus terhubung dengan Tuhan, karakter Tuhan Yesus atau karakter Kristus itu juga yang akan ada dalam diri seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan anak muda yang kerasukan setan yang dilepaskan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa kesaksiannya, kesaksian orang yang mengalami sendiri berjalan dengan Tuhan itu pasti luar biasa. Mari bersaksi kepada dunia apa yang Tuhan buat atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari seorang di Girasa yang telah Engkau lepaskan dari kuasa setan di masa yang lampau. Dan orang itu bersaksi kepada banyak orang. Dia keliling kota, dia ceritakan apa yang Tuhan Yesus telah buat bagi hidupnya. Dan kesaksiannya kesaksian yang mengherankan. Dan biarlah hubungan pribadi yang terjadi atas kami dengan Engkau ya Tuhan, juga membuat kami punya keberanian untuk bersaksi, untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami pun diubahkan dan terus diberbaharui dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.